Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat datang di Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Bersama saya, Nurla Lois Martita, akan menemani sedulur Margono berbincang-bincang dengan narasumber kita dengan tema demam berdarah. Pada tanggal 22 April kita memperingati Hari Demam Berdarah Nasional, sehingga kita akan membahas lebih banyak tentang demam berdarah bersama narasumber kita, beliau Dr. Happy Oktavianto, MSc, SPPD KPTI. Mari kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Dr. Happy, apa kabarnya dokter? Selamat pagi Mbak Lela, alhamdulillah baik-baik aja. Selamat pagi kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada, sehat selalu. Baik dokter, tadi saya menyebutkan gelar dokter, di belakang ada singkatan KPTI. Boleh dijelaskan terlebih dahulu dokter, apa itu KPTI? Ya, jadi dokter spesialis penyakit dalam itu banyak subspesialisasinya ya Mbak Lela. Salah satunya adalah konsultan penyakit tropik dan infeksi. Jadi KPTI di belakang nama saya itu singkatan dari konsultan penyakit tropik dan infeksi. Ada 11 subspesialisasi di bidang penyakit dalam. Di Margono ini sudah ada 5, mau 6. Jadi pada akhirnya nanti kita akan melengkapi semuanya sesuai misi, visi dan misi rumah sakit ini. Jadi lengkap ya dok? Iya, betul sekali. Nah, jadi Dr. Happy ini konsultan penyakit tropis infeksi yang sangat tepat dan cocok sekali dengan tema kita pada hari ini, yaitu mengenai demam berdarah. Lalu langsung masuk ke pembahasan demam berdarah. Sebenarnya demam berdarah itu apa dok? Kemudian bagaimana tanda dan gejalanya mengenai demam berdarah? Iya, demam berdarah itu salah satu varian dari penyakit tropik dan infeksi, di mana disebabkan oleh karena virus dengue yang disebarkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti. Biasanya yang menyebarkan itu adalah nyamuk Aedes aegypti betina. Jadi karena penularannya dilewatkan oleh vektor, sehingga salah satu manifestasinya harus pasien itu harus mendapat gigitan dulu untuk mendapatkan penyakit itu. Nah, karena itu masuknya kategori penyakit tropik dan infeksi, jadi nyamuk Aedes aegypti itu hanya hidup di daerah tropis saja. Terutama kayak di Indonesia. Ya, terutama seperti di negara kita ini. Nah, dalam nyamuk itu berkembang suatu virus yang disebut virus dengue atau dengue. Ada yang nyebut dengue, ada yang nyebut dengue, sama aja sih sebenarnya. Nah, itu kalau sudah nyamuk itu menggigit kita manusia, nah itu akan bereplikasi virusnya di dalam tubuh. Gejala tanda yang awal yang paling mudah dikenali adalah demam. Itu utama ya dok, demam. Ya, karena namanya demam berdarah, jadi pasti harus ada demamnya dulu. Demam diikuti dengan gejala gangguan saluran cerna, pusing, nyeri belakang bola mata, nyeri seluruh badan, bahkan juga bisa gangguan pencernaan atau tidak doyan makan pasiennya. Bisa sampai situ ya dok? Iya, jadi itu bisa berlangsung sampai 7 hari. Karena demam berdarah itu sebenarnya demam kurang dari 7 hari. Nah, itu biasanya selain menyerang anak-anak, orang dewasa pun juga lansia. Jadi tidak ada batasan usia, semua kategori bisa terkena. Tanpa terkecuali ya dok? Tanpa terkecuali. Lalu yang lebih sering ini, yang lebih rentan, apakah anak-anak, lansia, atau dewasa dok? Ya, yang paling sering terkena pastilah anak-anak ya, karena anak-anak itu kan sistem imunnya sedang dalam masa perkembangan. Jadi karena anak-anak itu rentan terkena, tentunya lebih mudah untuk terkena. Saya tidak menyebutkan banyak terkena, tapi rentan terkena. Rentannya ya dok? Jadi antara orang dewasa, anak-anak sama lansia, paling rentan terkena adalah anak-anak. Nah, untuk
tentang golongan darah, saya pernah mendengar bahwa nyamuk lebih suka golongan darah tertentu. Apakah itu benar? Kemudian, apakah nyamuk penyebab demam berdarah itu juga sama, lebih suka ke golongan darah tertentu atau berbeda dengan nyamuk yang lain? Ya, jadi saya pernah membaca di jurnal entomologi dan penyakit tropik, hal itu tidak sepenuhnya salah ya. Jadi memang golongan darah O dinyatakan lebih banyak menderita demam berdarah dibandingkan dengan golongan darah A, AB, atau B. Itu penjelasannya dinyatakan bahwa kalau golongan darah O itu mengeluarkan sekresi ya dalam golongan darahnya yang disukai oleh nyamuk. Tetapi ya itu masih dalam debatable atau perdebatan. Jadi ada yang pakar yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang bilang semuanya berpotensi sama. Tetapi memang karena di Indonesia ini golongan darah terbanyak adalah golongan darah O, ya tentu saja tidak dipungkiri bahwa penderita lebih banyak golongan darah O. Berarti masih 50-50 ya, Dok? Masih dalam pembahasan. Ya. Kemudian saya pernah membaca juga ini, Dok, tentang kasus kematian di Indonesia itu menempati peringkat nomor 1 di dunia dengan kasus kematian penyebab demam berdarah. Itu Indonesia menempati nomor 1 prestasi, tapi dalam tanda kutip. Berarti apakah itu sangat mengancam masalah kesehatan di Indonesia? Terus seberapa bahayanya kah, Dok? Ya, jadi di Indonesia ini kan iklimnya iklim tropis, mendapatkan curah hujan ya musimnya panas dan musim hujan dan musim kemarau. Nah, ketika musim penghujan, angka demam berdarah memang naik tinggi karena ini terkait dengan perindukan dari nyamuk itu sendiri. Bahwa nyamuk ini berkembang di genangan-genangan, kontainer-kontainer atau kaleng-kaleng yang tergenang air, itu benar. Jadi kalau kenapa Indonesia menempati peringkat yang tertinggi untuk penyebaran penyakit ini? Yang pertama karena curah hujan yang tinggi, yang kedua karena penduduk Indonesia yang memang banyak, terus yang ketiga karena nyamuk ini memang hidup di sekitar kita. Jadi ini beda dengan nyamuk kebun yang hidupnya di kebun atau di hutan, tapi nyamuk ini habitatnya di sekitar kita. Di lingkungan kita di ya, lingkungan Dok? Kita. Jadi, terutama di genangan air. Ya, di sekitar kita kan biasa kan. Kalau nyamuk Aedes aegypti itu khususnya nyamuk yang kalau saya menyebutnya nyamuk priayi. Dia hanya mau hidup di genangan yang jernih atau genangan yang bersih. Dia nggak bisa hidup di comberan. Kalau dan juga kalau gigit itu pasti biasanya di pagi sampai di sore hari, jarang menggigitnya di malam hari. Loh, itu kenapa, Dok, kok nggak mau jarang gigit di malam hari? Karena memang patomekanisme dari nyamuk itu sendiri kalau menggigit memang memerlukan cahaya ya, dia suka terang gitu. Jadi yang pertama itu. Terus yang kedua, nyamuk itu biasanya menyukai feromon atau bau-bau dari manusia. Jadi ya itulah salah satu sebabnya kenapa kita disuruh mandi 2 kali sehari biar tidak dideketi nyamuk. Jadi pentingnya menjaga kesehatan ya sedulur Margono dan menjaga kebersihan badan, salah satunya menghindari gigitan nyamuk dari demam berdarah. Dengan cara mandi. Dengan cara mandi 2 kali sehari. Ya. Terus yang ketiga, nyamuk itu mendeteksi karbon dioksida. Jadi kenapa kok ibu hamil itu lebih disukai nyamuk? Karena ibu hamil bernapas lebih 2 kali lipat lebih banyak mengeluarkan CO2-nya daripada orang-orang biasa. Makanya dia bisa mendeteksi, oh ini ada CO2-nya, pasti ada manusia di sini. Dan nyamuk ini di sekitar di kita. Telinga. Ya, itulah kenapa kadang-kadang nyamuk itu nggak di kaki tapi di telinga. Di telinga, lebih suka gigit di area kepala
dan dikatakan area tangan dan kaki, cuma itu aja. Oh, baik. Kemudian untuk tips dan triknya dari Dokter Happy, apakah ada pantangan-pantangan tertentu untuk menghindari penyakit demam berdarah? Kemudian seperti apa tanda dan gejala yang bisa dikenali di rumah? Iya, kalau kecurigaan ke arah demam berdarah itu pastilah harus ada demamnya ya, seperti yang awal tadi. Yang pertama ada demamnya. Terus yang kedua, biasanya memang ada gangguan seluruh badan karena sifat virologi, sifat virus dalam menyerang pasien itu pasti ada badannya sakit semua, demamnya tinggi tapi tidak terlalu, dan ditambah dengan gangguan pencernaan. Nah, biasanya pasien-pasien itu mengambil istilahnya medikamentosa awal atau minum obat. Beli obat di warung atau berobat di Pak Mantri. Nah, kalau sudah nggak tahan baru ke rumah sakit. Biasanya sih yang setahu saya, pasien-pasien saya seperti itu. Ketika sudah hari keempat, hari kelima dari demam sejak awal, itu baru datang ke dokter. Nah, makanya kenapa ketika kita mendeteksi demam berdarah, sudah berapa hari demamnya. Terus kemudian dari pemeriksaan fisik memang tidak ada yang khas, hanya kita harus waspada terhadap yang namanya warning sign. Warning sign itu adalah tanda-tanda peringatan atau tanda-tanda bahaya dari pasien yang mengalami demam tersebut. Misalnya ada mimisen atau gusi berdarah atau buang air besar hitam. Kemudian yang kedua ada gangguan pencernaan sampai mual muntah. Yang ketiga ya ada nyeri belakang bola mata sampai nyeri kepala yang tidak jelas rasanya, seperti orang tidak karu-karuan gitu. Terus yang keempat biasanya ada misalnya diare atau mungkin juga buang air besarnya berwarna hitam. Itu adalah tanda-tanda warning sign atau tanda-tanda peringatan. Nah, kalau kayak gitu itu memang secepatnya harus ke rumah sakit, karena tidak bisa kalau sudah model kayak itu ditangani sendiri, itu tidak bisa. Jadi ada demam berdarah dengan tanda peringatan, ada demam berdarah tanpa tanda peringatan juga ada. Seperti itu. Lalu berarti kalau misalkan demamnya itu sudah beberapa hari, lewat dari 7 hari, kita bisa mengetahui kalau demam berdarah itu lewat pemeriksaan apa, Dok? Jadi kalau di rumah sakit ini, di Rumah Sakit Margono, biasanya saya memberikan pemeriksaan itu berdasarkan 2 jenis, yaitu ada yang namanya indirect method atau metode tidak langsung, dan ada yang direct method atau metode langsung. Kalau indirect method contohnya adalah NS1. Jadi NS1 itu adalah salah satu pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada pasien kecurigaan ke arah demam berdarah pada hari pertama sampai hari ketiga. Itu kita menggunakan pemeriksaan yang disebut NS1. Tetapi bila mana pasien itu datang ke rumah sakit, misalnya sudah hari keempat atau hari kelima baru datang ke rumah sakit karena sudah nggak kuat, lah pemeriksaan yang saya lakukan adalah indirect method atau metode tidak langsung. Contohnya adalah serologi imunoglobulin M dan imunoglobulin G anti dengue. Biasanya kalau saya memeriksanya pada hari ke-6 setelah demam pertama kali. Jadi saya selalu menanyai pasien, Pak atau Bu, ini demam pertama kali hari apa? Itu supaya untuk menentukan pemeriksaan selanjutnya. Dan dari hasil pemeriksaan itu, selain dengan imunoglobulin GM, kemudian NS1, juga kita melakukan pemeriksaan darah rutin setiap hari. Fungsinya apa? Karena pada pasien-pasien demam berdarah itu mengalami penurunan trombosit atau keping-keping darah dan mengalami penurunan leukosit atau sel-sel darah putih. Selain itu, kalau kondisi yang berbahaya, pasien itu akan menunjukkan laboratorium peningkatan hematokrit. Seperti itu. Seperti itu. Saya kan pernah menjumpai pasien demam berdarah kemudian mengalami penurunan trombosit. Itu ada
rumor katanya kalau misalkan demam berdarah itu minum jus jambu atau misalkan sari kurma untuk menaikkan trombosit. Apakah itu betul, Dok? Ya, jadi itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Artinya apa? Yang diselidiki memang jus jambunya ya, tapi bukan jusnya. Jadi artinya boleh pasien itu kalau memang minum jus jambu banyak sih bagus-bagus aja, selama perutnya kuat gitu kan. Yang dianjurkan itu sebenarnya minum yang banyak. Minum itu ya minum air putih bisa, jus jambu bisa, sari kurma bisa, selama perutnya nyaman ya boleh. Ya. Karena tidak ada batasan, oh ini harus jus jambu, oh harus kurma, oh harus sari kurma, ini harus susu. Tapi pada prinsipnya selama minumnya kuat, berarti klinisnya itu atau tampilan klinis atau kondisi kesehatan pasien tersebut itu membaik. Berarti yang terpenting itu asupan cairan ya, Dok, ya, sebetulnya. Betul sekali. Asupan cairan. Kemudian ada tips dari Dokter Happy untuk sedulur Margono di rumah menjaga kesehatan. Ya, jadi kalau untuk masalah demam berdarah itu sebenarnya tata laksana paling bagus adalah pencegahan, Mbak Lela. Jadi yang pertama pencegahan itu ya tentu saja kalau ada genangan-genangan itu ya harus disingkirkan genangannya. Jangan sampai ada genangan di sekitar kita. Kalaupun ada genangan misalnya di kamar mandi atau bak mandi, itu bagusnya ditutup aja. Kalau misalkan tertutup ya menutup. Atau bisa juga membuang sampah-sampah yang berpotensi untuk menggenangkan air. Ya, seperti kaleng apa dan sebagainya itu kita timbun. Terus yang kedua, menjaga kebersihan. Jangan sampai baju-baju yang belum dicuci dicandel-candelkan gitu ya, karena itu mengundang nyamuk. Ya, saya tadi bilang feromon atau bau badan kita itu mengundang nyamuk untuk datang. Jadi salah satu tips dari saya ya kalau habis pakai baju bagusnya disimpan ya. Kalau nggak bisa langsung dicuci disimpan ditutup. Tempat tertutup. Ya, betul sekali. Terus yang ketiga ya tentu saja makan makanan yang bergizi. Kemudian kalau misalnya tidur bisa pakai kelambu, kalau nggak bisa ya pakai pengusir nyamuk. Nah, kan banyak ya pengusir nyamuk. Yang lotion seperti ya, itu. Itu juga bisa. Tapi kalau obat nyamuk sekarang nggak disarankan ya, Dok, sepertinya ya. Ya, memang obat nyamuk sekarang yang karena dibakar. Ya, itu selain mengganggu pernapasan juga tidak baik untuk jangka panjangnya. Ya, seperti itu, Mbak. Seperti itu, sedulur Margono. Ya, sudah dijelaskan oleh Dokter Happy, sangat jelas sekali dan sangat rinci sekali. Kemudian jika sedulur Margono ingin bertemu Dokter Happy, bisa menemui di Rumah Sakit Margono pada hari apa saja, Dokter? Ya, kalau jadwal klinik penyakit tropik infeksi itu kalau di Margono pada hari Senin dan Jumat jam 8 mulainya. Jam 8 sampai jam berapa, Dok? Jam 8 sampai jam 2 selesai. Pelayanan selesai, ya. Terus kalau di Rumah Sakit Geriatri atau Pavilion Abiasa itu hari Selasa. Hari Selasa. Ya, hari Selasa mulainya jam 8 sampai selesai. Terima kasih banyak Dokter Happy atas penjelasannya, sangat jelas dan rinci sekali. Baik sedulur Margono, sudah kita simak bersama penjelasan Dokter Happy. Pada intinya kita yang utama menjaga kebersihan, kemudian tidak meletakkan pakaian sembarangan, melakukan kebersihan diri, mandi sehari 2 kali, kemudian menutup segala penampungan air, kemudian tidak sembarangan meletakkan pakaian, dan tentunya mengkonsumsi makanan sehat. Baik, terima kasih Dokter Happy atas waktunya dan penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk sedulur Margono di rumah ya, Dok ya. Ya, semoga bermanfaat ya Mbak Ella dan semua pemirsa yang sedang menonton podcast ini dalam rangka memberantas dan mencegah penyebaran nyamuk demam berdarah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian sedulur Margono, perbincangan kita pada hari ini membahas tentang demam berdarah.
Saya Nurlalis Martita dan Dr. Happy Oktavianto pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.